Wah, pengantinnya cantik sekali ya. Cantik, aduh, jangan nangis, makeupmu jadi rusak. Hari ini kan hari bahagiamu, sini, lihat. Kenapa ibu harus memaksa putri ibu untuk menikah dengan orang yang tidak dikenal? Karena usiamu sudah cukup, ya harus menikah. Dia itu orang kaya, kamu harus bersyukur dia mau menerimamu. Dengar ya, kalau kamu tidak mau mengikuti rencana ibu, itu namanya tidak berbakti. Tapi aku cuma ketemu dia sekali. Kami bahkan tidak punya perasaan. Ibu suruh aku menikah dengannya? Ibu mau bunuh putri ibu sendiri? Perasaan bisa tumbuh perlahan-lahan. Kalau kamu tidak mau menikah, percaya tidak percaya, ibu akan lompat dari lantai atas ini. Hidupku sudah tidak berarti lagi. Putri yang ibu besarkan lebih dari 20 tahun. Tidak berbakti, ibu mau lompat. Jangan halangi ibu, jangan halangi ibu. Ibu mau lompat, baik. Aku mau menikah. Sejak saat itu, aku akhirnya sadar. Sejak kecil hidup diatur oleh ibu, belajar dan hidup. Setelah dewasa pun diatur oleh ibu, bekerja. Bahkan pernikahan pun diatur. Mungkin ini memang takdirku. Aku hanya seperti boneka saja. Cepat, jangan bikin pengantin pria menunggu lama. Sudah. Wah, cantik sekali. Nanti setelah ke rumah mertua, harus berbakti, mengerti tidak? Dia beli rumah di Gria Indah Permai, sudah beli rumah, dan memberi mahar 200 juta rupiah, sudah cukup membuktikan kesungguhannya. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Budi, dengar-dengar, kamu baru nikah, dapat pengantin baru, dan lumayan cantik. Iya. Melamun apa? Memang cantik. Aku belum pernah lihat wanita secantik itu. Nanti bawa keluar, biar teman-teman minum-minum, biar teman-teman juga lihat. Gampang, kata ibuku, dia memberi mahar puluhan juta. Suruh ke timur, dia tidak berani ke barat. Bagus. Wah, boleh. Sudah jam berapa? Cepat pergi jemput pengantin. Budi, tunggu sebentar. Nanti di sana jangan banyak bicara, harus pinter-pinter. Celana, siapa suruh masukin ke kaos kaki? Aku belum pernah pakai jas. Dasar bego, siapa suruh masukin ke meja, ke dalam celana dalam? Aku tidak tahu. Kamu mau bikin ibu mati ya? Cepat pergi. Oh. Tuan Arya, saya tahu, kamu punya 10.000 alasan untuk tidak mau, tapi, kamu harus memikirkan bisnis ayahmu. Di bawah pengaturannya, aku sekolah, kuliah di luar negeri, bekerja. Sekarang bahkan pernikahan pun harus diatur. Aku bertanya pada diriku sendiri, Arya Wijaya ini tidak kalah dari orang lain. Kenapa sampai urusan pernikahan sendiri pun tidak bisa aku tentukan untuk menikahi seorang wanita yang cuma ketemu sekali. Aku lagi agak masuk angin nih, jangan tersinggung ya, ganteng. Dan dia juga tidak punya sopan santun. Tuan Arya, jangan bikin ayahmu marah lagi, waktunya sudah tiba, cepat sambut pengantinnya, kita harus dalam 2 jam, kembali ke rumah baru di Gria Indah Permai. Apa seumur hidupku ini? Harus hidup bersama wanita seperti ini, saja. Gria Indah Permai. Kamu harus menikahi Nona dari keluarga Lestari. Aku sudah di Gria Indah Permai. Beli rumah untuk kalian berdua. Urusan ini harus cepat diselesaikan. Kamu tidak pernah sekalipun mempertimbangkan perasaanku? Aku besarkan kamu sampai besar. Untuk melawan aku, ya, dari kecil begitu penurut. Sekarang sudah dewasa. Tidak mau dengar kata orang tua lagi, ya? Berkata kasar lagi. Baik. Aku nikahi dia. Mungkin.
Sejak aku lahir, takdir sudah ditentukan. Seumur hidupku, tidak bisa lepas dari belenggu takdir. Lihat tuh orang, megah banget. Rolls Royce Low. Pengantin prianya juga ganteng banget. Jauh lebih ganteng dari aku. Bro, hari ini kamu juga nikah, ya? Diam aja ngapain? Sambut pengantinnya dong. Ayo, ayo, ayo jalan. Cepet-cepet mulu, sepanjang hari cuma bisa nyuruh-nyuruh. Aku kan putri sulung keluarga Lestari, menikah ke keluarga Wijaya itu nurunin derajat. Orang tua bangka dari keluarga Wijaya itu pelit banget, cuma beli di Kita pakai baju yang sama. Kebetulan banget. Cih. Nona, harus pakai kerudung pengantinnya. Pakai apaan sih? Aku aja susah napas. Ini aturannya. Hari ini benar-benar hari yang baik. Banyak yang nikah. Pengantin wanita, jangan lupa pakai kerudung pengantin merahnya. Agak tidak nyaman, tapi tahan sehari saja. Duduk. Kebetulan sekali. Kebetulannya. Nona, bosen banget. Berapa lama lagi ini? Kok belum datang-datang sih? Wah, Nona, turunkan kakimu dulu. Dengar kata-kataku. Tutupi kepalamu dengan kerudung. Ya sudah, tutup-tutup saja. Pengantin perempuan, tunggu di sini sebentar. Aku ke toilet dulu. Aku langsung balik. Ya. Tunggu aku, Nona. Aku langsung balik. Halo. Kamu bicara padaku? Kamu ini level apa sih? Berani pakai baju yang sama denganku? Kok kamu bicaranya seperti itu? Aku kenapa? Kamu menikah di hari yang sama denganku, pakai baju yang sama lagi. Kamu ini siapa sih? Pantaskah kamu pakai baju yang sama denganku? Namaku Kirana Dewi. Menurutmu takut pakai baju yang sama? Menurutku biasa saja. Aku paling benci pakai baju yang sama. Kamu mengingatkanku pada sebuah ucapan. Pakai baju yang sama tidak menakutkan. Yang jelek yang malu. Kamu berani bilang aku jelek? Wah, berani-beraninya menabrakku? Tidak berani. Menggoyang gunung lebih mudah daripada menggoyangmu. Berani bilang aku gemuk? Kamu sendiri yang bilang. Maaf, cepat. Pengantin pria sudah datang. Ingat ya, kerudung pengantin merah jangan dilepas lagi. Mengerti? Suara Nona Kirana, kok agak kasar ya? Mungkin baru saja menangis. Sini. Oh, baik. Ini istri teman itu ya? Begitu duduk di sana, terasa sangat berwibawa. Sayang, aku cinta kamu. Menikahlah denganku, aku akan mencintaimu selamanya. Pertemuan terakhir kali, Arya bersikap acuh tak acuh. Kenapa hari ini senang sekali? Sayang,
Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung merasa kamu sangat cantik. Menikahlah denganku. Ayo. Maaf, agak terlambat. Tidak apa-apa. Pengantin pria sudah datang. Wah, ganteng banget. Sungguh iri padamu. Ganteng. Hah? Duduk. Kalau itu dianggap tampan. Memang benar, selera estetikaku bermasalah. Ayo pergi. Mulai sekarang, aku akan menikahi wanita yang tidak kusukai. Wanita yang tidak kusukai. Benar-benar kehilangan kebahagiaan. Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai. Gria Indah Permai adalah kompleks perumahan terbaik di seluruh kota angkasa. Ibuku sengaja membeli sebuah rumah di sana untuk kita sebagai rumah pengantin. Ini kuncinya, simpan baik-baik. Kompleks jelek, sombong apa sih? Memangnya hebat apa? Kirana, kau marah-marah banget sih. Kamu juga nggak senang, kan? Enggak. Jangan pura-pura. Ini cuma perjodohan orang tua saja. Cuma ketemu sekali dua kali, langsung buru-buru menikah. Iya. Cuma sekali dua kali. Aku tahu kamu anak orang kaya. Rumah baru cuma di Gria Indah Permai, mungkin agak mengecewakan buatmu. Tapi aku nggak mau terlalu banyak pakai uang keluarga, harap kamu bisa mengerti. Kalau nanti mau kondisi yang lebih baik, kita bisa berusaha bersama. Itu sudah termasuk kompleks terbaik di kota angkasa. Kok anak orang kaya ini jadi menahan emosinya ya? Pertemuan pertama dulu nggak kayak gini. Keluarga Wijaya dibandingkan dengan keluarga Lestariku, bisa dibilang menikah dengan status lebih tinggi. Jangan berlagak, seperti nggak mau, ya? Dengar baik-baik. Setelah menikah nanti, semua pekerjaan rumah tangga kamu yang urus. Aku nggak mau punya anak, jangan ikut campur urusan pribadiku. Terus, aku suruh apa, kamu harus lakukan, dengar nggak? Aku lagi ngomong sama kamu, dengar nggak? Di hari pernikahan, kamu harus pura-pura jadi anak baik. Hah? Memeranku. Nanti, Kita akan jadi besan. Iya, nanti, keluarga kita berdua harus sering-sering bertemu. Anakmu, Budi Santoso itu, jelas-jelas orangnya jujur dan baik. Kirana kami kalau menikah dengannya nanti, hidupnya pasti bahagia. Kirana ini, cantik dan anggun, jelas-jelas gadis dari keluarga terpandang. Ini benar-benar jodoh yang ditakdirkan. selamat ya, Sama-sama, sama-sama. besan. Ini adalah rumah baru untuk sepasang pengantin muda. Kedepannya, harus sering berkunjung. Tentu saja. Ini adalah... Oh, tetangga juga ada yang menikah. Oh, ini kebetulan yang bagus. Kebetulan yang bagus. Kebetulan yang bagus, rejeki nomplok. Gria Indah Permai ini benar-benar membawa keberuntungan. Betul, betul, betul. Kirana Dewi ini kelihatannya tidak gemuk. Kok berat banget sih? Kamu ini pengantin pria, apa belum makan? Lihatlah semua, dia tidak kuat menggendong. Kuat, kuat.
Kami nomor 102. Pengantin hari ini adalah Budi Santoso dan Kirana Dewi. Selamat, selamat. Sama-sama. Kami nomor 101. Pengantin hari ini adalah Arya Wijaya dan Ayu Lestari. Kedepannya, kedua pasangan muda ini harus sering bertemu. Tentu saja. Anak dan menantu saya datang. Dasar tidak berguna, banyak orang yang lihat. Lihatlah dirimu yang lemah ini. Bukan, Ibu. Cepat berhenti bicara, cepat antar pengantin baru lewati tungku api. Ayo, ayo, ayo. Lihat, kakinya gede banget, gendut banget, sepatu hak tingginya itu, sudah patah terinjak. Besan, besan. Kamu lihat apa? Tidak apa-apa. Arya dan Ayu sebentar lagi sampai, kita juga siapkan tungku api. Nanti kita sudah jadi satu keluarga, iya. Tahi lalat di kaki kanan, termasuk cara berjalannya, postur tubuh. Kok agak mirip dengan putriku? Tidak mungkin, mana ada kebetulan seperti ini. Turunlah. Pengantin perempuan sekarang kakinya tidak boleh menyentuh tanah. Sebelum malam, tudung kepala tidak boleh dibuka. Aku ingat Ayu, bukannya cukup gemuk ya? Kok rasanya agak ringan ya? Kalau kamu capek, turunkan saja aku. Nona, jangan ngomong sembarangan, jangan turun. Oh, Kok dia jadi lebih lembut ya? Aku jangan-jangan salah nikahi orang? Muanya selalu menemaninya. Seharusnya tidak mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti ini. Baki api sudah disiapkan, masih belum datang. Santai saja, lihat, kan sudah datang. Ayah, Paman Zhang. Sudah saatnya begini masih panggil paman? Panggil ayah. Ayah, Ya, menantu yang baik. Pengantin perempuan melangkahi baki api. Kaki yang ini lebih putih dari yang tadi. Iya, cantik sekali. kaki ini, jangan-jangan Ayu Lestari sudah kurus? Siluet punggung ini, postur tubuh ini, tidak seperti putriku. Besan, diam saja ngapain, masuk ke dalam. Aku merasa, ada yang tidak beres. Kamu bilang apa? Ah, tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu banyak pikiran. Salah ambil pengantin perempuan, hal konyol seperti itu, tidak mungkin terjadi, kecuali semua orang ini, matanya buta semua. Aduh, panas banget. Kenapa nikah kok panas begini? Ayo, minum. Hari ini kan hari bahagia, minuman ini, kamu harus habiskan. Nggak kuat, aku benar-benar nggak sanggup minum lagi. Budi, kamu nggak mau minum juga boleh kok. Kamu yang paling baik padaku. Tapi, pengantin cantikmu itu. Ajak kami masuk, biar kami ikut tradisi menggoda pengantin. Nah, itu dia. Ini gimana caranya? Lihat nih, hari ini kan kamu nikah. Pengantin cantikmu itu, biar kami juga pegang-pegang sedikit. Sekalian ikut merasakan kebahagiaanmu. Iya kan? Iya. Ini nggak boleh. Aduh, pelit. Ini kan hari bahagia. Cuma bercanda. Jangan-jangan kamu marah ya?
Ayo kita minum. Ayo minum. Penuhin. Aku benar-benar gak sanggup minum lagi. Sakit perut banget. Kalau soal tradisi menggoda pengantin, lagi pula yang diganggu bukan aku. Yang penting aku gak sakit. Ya sudah. Main bentar saja ya, tapi kalian jangan keterlaluan. Gak masalah, teman-teman. Ayo tradisi menggoda pengantin. Wow. Loh, ini. Ah, anak muda memang begitu. Biar mereka ramai-ramai saja. Ayo kita ganggu pengantin. Wah, pengantin wanitanya cantik banget ya. Wah, Budi beruntung banget ya. Sayang, mereka mau menggoda kita di kamar pengantin. Biar seru-seruan. Ganggu pengantin? Maksudnya apa? Ayo kita main game aja. Nama gamenya adalah suruh pengantin wanita makan pisang. Wah, ini bagus. Jangan, ini terlalu vulgar. Minggir sana. Kita kan teman. Kamu menikahi istri secantik ini. Kasih kami teman-teman sedikit kesempatan. Memangnya kenapa? Iya, kami anggap kamu saudara. Kalau kamu gak mau diganggu, ya minum aja. Jangan. Gak minum. Sudah gak minum lagi. Ya sudah. Kalian jangan keterlaluan ya. Santai aja, teman baik. Kami pasti akan menjaga batasnya. Pengantin wanita, ayo, makan pisangnya. Apa? Aduh, bahaya nih. Berani-beraninya menggangguku, aku potong kalian. Sejak kecil sampai besar, aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku akan bilang ke ayah. Ini masih putriku, kok rasanya beda ya? Kirana benar-benar pandai menipu. Pertama ketemu, rasanya begitu lembut. Kenapa dia bisa tega berbuat jahat? Setelah tahu, Budi Santoso itu anak mama, dan gampang dipengaruhi. Aku nggak tahu bagaimana hidupku nanti. Kapan kita bisa menggoda pengantin? Kamu mau mati? Kenapa? Dia menikahi putri keluarga Wijaya, putri terkenal di kota angkasa, sangat galak. Berani-beraninya kamu ganggu malam pertamanya. Bisa jadi, dia mengeluarkan pisau dari mana saja, dan membunuhmu. Wah, serem banget. Sudah, waktunya hampir habis. Kita cepat pergi. Sebentar lagi mereka harus keluar untuk sembahyang teh. Aku nggak mau ketemu si putri itu. Cukup, hari ini kan hari pernikahan. Aku nggak minum banyak lagi. Oke, Arya, selamat ya. Kami duluan pergi. Dadah, Om. Iya. Hati-hati di jalan. Dadah, Om. Iya. Menantu, waktunya juga sudah hampir habis. Sebaiknya masuk kamar pengantin, dan buka kerudung pengantin. Aku kasih waktu 10 menit. Setelah 10 menit, keluar untuk sembahyang teh. Setelah sembahyang teh, kami akan pergi. Dia datang. Dia sudah datang. Gimana nih? Mau kita suka atau tidak, sekarang kita sudah menikah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mengenai syarat-syarat yang kamu sebutkan, aku terima. Syarat apa? Aku bilang apa?
Aku menikah denganmu. Sial banget nasibku. Dasar babi. Ada orang yang menggoda istrimu. Kamu cuma berdiri di sana nonton. Mereka menyuruhku minum. Aku nggak mau minum lagi. Kamu nggak mau minum. Lalu kamu arahkan ke kepalaku. Ya. Melukaimu. Kamu siapa? Jangan teriak. Aku tanya kamu. Kamu siapa? Bicara. Aku. Namaku Budi Santoso. Aku hari ini menikah. Pengantin perempuanku namanya Kirana Dewi. Kakakmu siapa? Masa sih? Kamu siapa? Siapa kamu? Arya kenapa? Ah, nggak apa-apa. Kalau gitu, ganti baju dulu, terus keluar untuk bersulang. Oh, baik. Kamu ini siapa sih? Aku kok. Salah orang. Salah orang apa? Salah nikahi pengantin. Salah naik mobil pengantin. Salah masuk kamar pengantin. Ini keterlaluan. Aduh, gimana nih? Aku ini masih gadis perawan. Harusnya aku menikah dengan Arya Wijaya. Kok malah masuk kamar pengantin sama kamu? Kalian sudah selesai belum? Ganti baju dulu, keluar untuk sembahyang. Itu. Ada apa? Dengar ya, kalau kamu berani merusak kehormatanku, aku habisi kamu. Kita tunggu sebentar. Dengar ya, masalah ini tidak boleh ada yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau tidak, gimana aku menghadapi ayahku? Gimana menghadapi keluarga Wijaya? Baik. Kalau sampai keluarga Wijaya tahu, aku masuk kamar pengantin dengan orang lain, aku tidak bisa membela diri. Kalau ku bilang tidak terjadi apa-apa, masa ada yang percaya? Aduh, kehormatanku ini. Kamu memang sampah, mau nikah aja bisa salah orang. Kamu sampah, ku tonjok kamu. Kamu hancurkan kehormatanku, kamu memang sampah. Maaf. Minta maaf buat apa? Dengar ya. Sekarang yang terbaik kamu, cepat cari akal. Aku mau keluar dari sini. Kalau tidak bisa cari cara, aku babat kamu. Aku pikir. Akan kuhancurkan kau. Aku mau. Anak baik ibu, kamu tidak apa-apa. Ibu kok dengar, kamu teriak-teriak di dalam. Aku tidak apa-apa, Bu. Buka pintunya, biarkan ibu lihat ada apa. Aku. Cepat suruh ibumu itu, cepat pergi. Itu kan ibuku. Suruh kamu buka pintu, kamu tidak nurut lagi, ya? Aku tidak. Sudah dewasa begini, ternyata cuma anak mama. Aku bukan. Aduh, sialan. Dengar ya, ini peringatan terakhir. Cepat suruh ibumu ini, cepat pergi. Kamu bilang saja, kami mau malam pertama, tidak mau didengar orang tua di luar. Urusan lain besok saja dibicarakan. Cepat. Bu, kami mau malam pertama, tidak mau kalian dengar. Kalian, cepat pergi.
Dasar anak kurang ajar. Apa yang kamu omongin? Cepat buka pintu untuk ibu. Dengar tidak? Aku sudah pria berusia 32 tahun, bukan anak kecil lagi. Kamu tidak ganggu, ya? Bisakah kamu jangan ikut campur lagi? Kamu berani melawan? Buka pintunya. Kak Budi, ini kan pertama kalinya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kak Budi, kamu kasar sekali. Ini kan pengalaman pertamaku. Pelankan dikit. Ah, udahlah. Putri kalian ini, kok begini caranya? Jangan pergi dong. Kamar pengantin cuma formalitas aja. Anakmu beneran mau masuk kamar pengantin? Kak Budi, kamu kasar banget sih. Anakmu belum pernah lihat cewek ya? Cih, Kirana, kamu juga nggak tahu malu. Aduh, jangan buru-buru gitu. Aduh, pelankan, teriak dong. di luar ada ibuku, kakek nenekku, sama mertuaku. Gimana caranya aku ketemu orang nanti? Aku peduli amat sama kamu. Aku cuma peduli sama kamu. Cepat usir mereka pergi. Aku mau kabur. Kalau kamu, setelah aku pergi, cari lantai atas terus loncat aja sana. Lantai 1 juga nggak bakal mati. Cepat teriak. Nangis, nangis, nangis. Cepetan. Cepetan. Kak Budi. Jangan-jangan ibumu ada di luar, menguping suara kita di kamar pengantin? Masa sih? Di hari bahagia begini, kau mempermalukanku habis-habisan. Anak bodoh ini, kenapa di depan semua orang, langsung masuk kamar pengantin? Sungguh memalukan. Salahku, aku tidak mengajarinya. Tidak menasihatinya dengan baik, tidak Petunjuk. memberi petunjuk. Aduh, bagaimana ini? Baru hari pertama aku menikah, sudah masuk kamar pengantin, dengan pria yang tak kukenal. Menurut penjelasanmu tadi, sepertinya suamimu salah menjemput orang. Saat aku tiba, hanya kamu yang ada. Aku kira kamulah. Waktu itu aku sempat curiga. Tapi kupikir, tidak mungkin terjadi kesalahan konyol seperti ini. Arya, kenapa belum keluar juga? Sebentar lagi. Intinya, hari ini aku harus mengantarmu keluar. Ini hari pertama pernikahanmu. Aku tidak bisa mencemari kehormatanmu. Jadi sekarang kita? Jelas tidak bisa keluar sembarangan. Dan juga tidak bisa pergi menyajikan teh. Satu-satunya cara adalah, kita harus mengusir para orang tua di luar. Harus kita usir dulu. Kenapa kau lihat aku? Aku punya ide. Tapi mungkin harus merepotkan Nona Jiang sedikit. Kau mau apa? Wah, Kau cantik sekali, badanmu seperti ini. Bagaimana orang bisa menahan diri? Jangan seperti ini. Di luar ada orang. Jangan malu-malu, mereka tidak akan mendengar. aku mau ke toilet dulu. Aku antar kau. Jangan terlalu keras. Sayang, tubuhmu benar-benar sempurna. Bagaimana bisa menahan diri? Abang, otot perutmu sangat memikat. Sayang, Pelan-pelan suaramu, jangan sampai mereka dengar. Aku baru ingat, ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Aku antar kamu. Naik mobilku. Baik, ayo pergi. Jangan pergi dong. Aduh, lembut dikit. Aduh.
Ya ampun, ini sangat memalukan. Kenapa calon pengantinku yang sebenarnya, bukan dia? Pak Wijaya, aku mau tanya sesuatu, jujur saja. Menantumu ini, apa iya, masih perjaka? Aku juga nggak tahu. Ini terlalu buru-buru. Lihat nih, aduh, Arya, ada apa, ayah? nggak apa-apa, cepat-cepat, kalian. Aku dan ayah mertuamu mau keluar merokok dulu. Ayo, cari udara segar. Keluar merokok, maksudnya apa? Apa nanti dia balik lagi? Terus aku gimana? Sepertinya mereka belum pergi. Mereka nunggu di luar. Memangnya teh ini harus disuguhkan? Sebagai pria, aku sih nggak masalah. Tapi kalau kehormatan Nona Kirana sampai ternoda, aku akan menyesal seumur hidup. Tenang saja. Aku pasti akan cari jalan keluarnya. Ayo, pergi. Semuanya sudah pergi. Rumahmu di sebelah. Kalau begitu aku menikahimu. Suamimu pasti juga menikahi istriku. Rahasia ini tidak boleh bocor, dengar ya. Kalau bocor, aku pukul kamu. Entah kenapa. Dia membuat jantungku berdebar kencang. Kalau saja dia benar-benar, betapa indahnya jika dia benar-benar pengantinku. Lihat apa sih, aku pukul kamu. Dengar ya. Jangan berharap yang bukan-bukan padaku, awas ku hajar kau. Aku paling benci anak mama. Iya, betul. Pengantin wanita itu mau keluar, kita berdiri di sini, malah membuatnya ketakutan dan balik lagi. Iya. Ayahku dan ayah mertuaku sedang mengobrol di depan rumahku. Seharusnya tidak melihat, kan? Syukurlah kamu tidak keluar. Semuanya salahmu karena membeli rumah di seberangku. Kamu ini level apa, tinggal di seberangku? Bukan salahku, semuanya karena ibu yang ingin membeli di sini. Jangan berkelahi lagi. Sudah puluhan tahun umurnya. Ibu kamu. Jangan berkelahi. Anak mama. Ini bukan salahku. Bukan salahmu, memaksa membeli rumah di seberangku. Jangan kejar. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Ternyata kamu juga dipaksa. Iya. Kita sama-sama dalam kesulitan. Tapi kamu laki-laki. Kamu tidak tahu harus melawan? Ayahku punya penyakit jantung. Aku tidak berani membuatnya marah. Aku juga. Aduh. Kamu ini loh, udah kepala 3, harus punya pendirian dong. Aku juga mau. Tapi selama ini, udah kebiasaan. Jangan kebiasaan lagi. Kalau ibumu suruh-suruh kamu lagi, kamu harus melawan. Aku nggak berani. Jangan bilang nggak berani. Awas aku hukum kamu.
Memalukan banget, ya. Lama banget. Ayo masuk. Cepat suruh mereka menyuguhkan teh. Ayo, ayo, ayo. Arya, kenapa belum keluar? Cepat keluar menyuguhkan teh. Abis nyuguhin teh, aku masih ada urusan. Oh, ayah, sebentar. Pelan-pelan. 3 jam. Aduh, anak durhaka. Ini kan pernikahan, kamar pengantin. Siapa yang beneran, masuk. Maluin banget. Wah, Pak Wijaya, pulang dulu. Kamu harus nasehatin Arya. Apa? Muda-muda udah sembarangan minum obat. Ini udah 3 jam. Nggak cuma manusia, keledai juga nggak kuat. Aku pulang, nanti aku tegur dia. Ah, udahlah. Kayaknya, teh hari ini, nggak bakal bisa diminum. Besok aja lagi. Ayo, 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 ayo. Seharusnya mereka sudah pergi ya. Tunggu sebentar. Jangan-jangan mereka masih di depan pintu. Kamu bilang kamu juga suka mempelajari ekonomi internasional. Iya, aku memang jurusan itu. Aku juga jurusan itu. Kalau begitu, kalau nanti kita berdua buka usaha bareng, bukankah kita akan jadi pasangan sempurna? Salah. Harusnya kita akan menguasai dunia bisnis. Duet maut. Kata-kata ini kayaknya juga kurang tepat ya. Maksud kamu, sejak kecil ayahmu nggak pernah ngurusin kamu, makanya sifatmu jadi sejelek ini? Iya, ayahku sibuk. Aku beda. Sejak kecil ibu selalu mengawasiku. Semuanya diawasi. Sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Kamu sudah besar, harusnya punya pendirian sendiri. Jangan selalu nurutin orang tua. Ada lagi, teman-temanmu itu bukan orang baik, harus dijauhi. Aku juga mau, tapi... Nggak ada tapi-tapian. Harus dijauhi. Oke. Nanti aku nggak akan kontak mereka lagi. Sudah sangat malam. Mereka seharusnya sudah pergi, ya? Iya, seharusnya begitu. Aku harus pergi. Kalau begitu, aku akan pergi dulu untuk memastikan jalan aman buatmu. Sudah sepi. Kamu keluar dulu, bantu aku lihat-lihat situasi. Tidak ada orang tunggu. Bung, kita ketemu pagi tadi, ya? Iya. Kamu duluan yang bicara. Istri kamu ada di rumahku.
Ini benar-benar berantakan, sangat tidak masuk akal. Ini juga semacam takdir, ya. Nanti sering-sering main ke sini. Oke, baik. Karena aku sudah menikah denganmu, ada beberapa hal yang harus kusampaikan dari awal. Oh, Aku butuh waktu untuk menerima ini. Kita bangun ikatan emosional dulu. Baru bicara hal lain. aku juga ingin bilang. Kita baru ketemu 2 kali. Dan hari ini malah salah nikah. Ini membuatku berpikir banyak. Maksud kamu apa? Aku tahu, kamu juga dipaksa untuk dijodohkan. Sama sekali tidak punya perasaan padaku. Untuk menghormatimu, kita mulai besok, tidur di kamar terpisah dulu. Bina hubungan dulu beberapa tahun. Kalau begitu, kalau ibu MU memaksamu punya anak? Kalau begitu, ibumu mendesak untuk punya anak? Hari ini Nona Zhang bilang padaku, aku sudah dewasa begini, harus punya pendirian sendiri. Itu tidak baik. Aku pikir. Aku nanti, tidak boleh terus-terusan nurutin ibu. Nona Zhang? Oh. Yaitu istri saudara Lin. Kalian sehari penuh di kamar pengantin, tidak melakukan apa-apa? Jangan asal ngomong. Kami berdua benar-benar menjaga kehormatan kami, masa sih aku bisa? Tidur saja. Kalau kamu dan saudara Lin sehari penuh di kamar pengantin, kalian tidak? Tidak. Oh. Walaupun tetangga. Tapi apakah akan bertemu lagi? Saat bertemu lagi nanti. Dengan sikap seperti apa? Kami harus berinteraksi? Apakah hanya menyapa, halo? Atau, wah, ketemu lagi? Hari itu terasa seperti mimpi. Aku mengalami hal yang paling aneh. Lalu semuanya seakan kembali normal, tanpa meninggalkan jejak. Dulu, aku sama seperti gadis-gadis lain. Pernah membayangkan pasangan hidupku. Membayangkan keluarga baru yang akan kami bentuk. Istri kamu cantik sekali. Kamu harus waspada, mengerti, kan? Aduh, ibu. Ini kan satu keluarga. Satu keluarga apa? Kamu harus ingat, hanya ibu yang benar-benar keluargamu. Istri itu orang luar, mengerti tidak? Ibu. Sudah punya istri, lupa sama ibu. Nanti apa kata ibu? Sudah tidak didengar lagi, hanya kata istri yang didengar. Bukan, ibu, aku. Tapi sebenarnya, di dalam hati aku sudah lama sadar. Pernikahan ini sudah pasti hanya akan menjadi sangkar baru. Halo, putriku, ada apa? Ibu, aku ingin bercerai. Aku tidak mau lagi tinggal di sini.
Kurang ajar kau, menderita sedikit kenapa? Wanita kan, memang sudah kodratnya begitu. Meski keluarga suami tidak baik, kau tidak boleh mengatakan kesalahan mereka sedikit pun. Ibu, aku ingin bercerai. Bercerai? Kau masih merasa aku belum cukup? Memalukan. Ya, wanita yang bercerai pasti akan jadi bahan gunjingan orang. Dasar anak tak tahu malu, di malam pengantin itu, kau sudah sangat mempermalukanku. Sekarang kau malah mau bercerai? Lebih baik aku mati saja. Sudah menikah, ikutilah suami, ikutilah kemanapun dia pergi. Dalam hidup ini, mana ada yang selalu berjalan mulus? Coba kau lihat. Kondisi keluarga Santoso sangat baik, kau tidak tahu. Ya, sekarang ibu kalau main mahjong, semua orang memuji. Putriku, sangat beruntung. Mereka bilang kau menikah dengan keluarga yang stabil dan berkecukupan. Ibu jadi merasa sangat bangga. Wah, rupanya keluargaku terlalu memanjakanmu. Sampai ada waktu untuk jalan-jalan. Bu, hari ini hari Valentine. Sejak Kirana menikah ke sini, dia lama sekali tidak istirahat. Aku ingin mengajaknya makan di luar. Apa, kau menyalahkan ibu, tidak baik pada istrimu? Budi Santoso, kau jadi berani, ya? Ibu, kalau tidak setuju, kami tidak usah pergi. Jangan. Nanti kalau tersebar, orang bilang keluargaku kejam padamu. Kau harus lebih hati-hati, jangan cuma karena dibujuk sedikit, lalu memberikan segalanya pada orang lain. Cari warung kecil saja sudah cukup. Jangan sampai orang lain yang bayar. Bu, ayo pergi. Lama tidak berjumpa. Kalian juga mau keluar ya? Saudara Budi, lama tidak bertemu. Wah, kebetulan sekali, Saudara Arya. Kalian juga mau merayakan hari raya di luar? Orang tua di rumah menyuruh kami makan di luar. Oh, Orang tua di rumah. Kalau gitu, bagaimana kalau kita bersama-sama saja? Ngapain banyak bicara lagi? Ayo pergi. Aku mau ke toilet dulu. Aku juga mau ke kamar kecil. setelah menikah? Apa kabarmu selama ini? Menurutmu? Tapi aku sudah terbiasa. Seumur hidupku, kemungkinan besar aku hanya akan jadi boneka yang dikendalikan orang lain. Nasib kita harus ada di tangan kita sendiri. Kamu tahu masa laluku. Aku mengikuti semua yang dikatakan ayahku, selangkah demi selangkah, melakukannya dengan sebaik mungkin. Tapi ini bukan yang kuinginkan. Aku ingin hidupku sendiri. Jadi aku memutuskan untuk tidak seperti ini. Tapi ayahmu, bukan katanya ayahmu punya penyakit jantung? Kamu tidak takut? Aku punya kehidupan yang kusukai. Punya orang yang kusukai. Jika ayahku menganggap mengejar apa yang kuinginkan itu tidak berbakti, maka aku hanya bisa membalas budi baiknya di kehidupan selanjutnya. Kirana, kita bukan sekadar perpanjangan tangan orang lain. Pertama-tama, kita adalah diri kita sendiri. Kamu ngapain berdiri di sini? Nona Zhang, aku. Kamu ini lelaki kok, jangan bertele-tele, katakan saja langsung. Aku rasa aku salah. Apa? Aku bilang aku salah.
Dulu waktu ibuku menyuruhku menikahi Kirana, aku hanya merasa dia cantik dan membanggakan, tapi kami berdua tidak cocok. Jadi, aku rasa... Rasa apa? Aku rasa... Si bego ini mau ngomong apa sih? Iya. Ayah menyuruhku menikahi Arya. Karena dia hebat, patuh, dan punya pemikiran. Tapi apa yang kuinginkan? Benar-benar pria seperti itu? Dulu, aku selalu hidup di bawah lindungan orang tua. Tapi setelah menikah, aku malah membayar mahal untuk itu. Aku ingin melarikan diri dari sangkar ini. Mulai hari ini, aku akan belajar lebih banyak hal. Suatu hari nanti, aku pasti akan pergi dari rumah ini, pergi jauh. Aku akan merintis usahaku sendiri. Di masa depan, ayahku tak akan lagi bilang, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Hanya dengan merintis usaha sendiri, mungkin barulah aku bisa memiliki keyakinan yang sebenarnya. Tidak. Ayo. Malam ini, minum sampai mabuk. Aduh, aku sudah mau tidur. Hari ini aku nggak mau minum. Hari ini banyak cowok ganteng. Beneran. Aku mau keluar dulu. Ada apa? Bukannya dulu ada salah ambil pengantin wanita? Lalu temanku Zhang Kang itu ingin melakukan tradisi menggoda pengantin. Cuma bercanda saja. Siapa sangka Nona Zhang tidak bisa menerima candaan, langsung melukainya dengan pisau. Ini. Aku ingat aku pernah bilang padamu tentang hal ini. Terus? Orang tuanya adalah atasan ibuku. Aku juga tidak menyangka, setelah sekian lama, dia masih ingat perkara ini. Ibu belakangan ini di pekerjaan, sedang mengalami sedikit kesulitan, membutuhkan bantuan mereka. Zhang Kang secara khusus menunjukmu, untuk pergi meminta maaf padanya. Dan juga harus menghormat dengan 3 gelas minuman. Tidak mungkin. Tolong kamu gantikan dia pergi, ya, aku mohon padamu. Aku tidak akan menggantikan orang lain untuk minta maaf. Apalagi pergi minum-minum dengan teman-temanmu yang tidak karuan itu. Kamu, sore ini harus pergi. Ibu bilang, kamu harus pergi. Ibumu bilang, semuanya ibumu yang bilang. Aku benar-benar muak. Kok kamu bisa bicara seperti itu? Dia kan ibuku, dia yang melahirkan dan membesarkanku. Dia ibu Emu, bukan ibuku. Dia yang melahirkan dan membesarkanmu. Tidak melahirkan dan membesarkan aku. Kamu. Ibu. Dasar orang tak berguna, kamu diam saja, istri sendiri saja, tidak bisa kamu atur. Ini menyangkut masa depan karirku. Mau tidak mau, kamu harus pergi. Kamu adalah orang yang menikah masuk ke keluarga Santoso. Kamu harus patuh pada aturan sesepuh. Sesepuh? Sesepuh menyuruhku untuk minta maaf pada orang-orang yang tidak jelas itu? Bahkan jika sesepuh menyuruhmu untuk menjadi anjing orang lain, untuk berlutut dan bersujud pada orang lain, kamu tetap harus pergi. Kalau tidak dipukul, apa kamu tidak bisa membedakan siapa yang berkuasa di rumah ini? Aku menikah ke keluarga kalian sebagai menantu perempuan, bukan jadi budak kalian. Kamu adalah istri anakku. Artinya kamu setengah anak dari keluarga Santoso. Kamu harus menurut padaku. Kalau aku tidak mau menurut? Kalau kamu berani tidak menurut, kamu anak durhaka. Keluarga Santosoku tidak punya anak perempuan sepertimu. Aku akan suruh Budi cerai denganmu. Ibu. Baiklah. Baiklah kamu berani bercerai. Apa yang tidak berani kulakukan?
Kalau kamu berani bercerai, kamu akan jadi janda yang menikah lagi. Ibumu juga tidak akan setuju. Ini namanya tidak berbakti pada ibumu. Ibumu bisa mati karena marah. Biarkan saja dia mati karena marah. Kirana, jangan gegabah. Setelah pergi dari keluarga kami, siapa lagi yang mau menerimamu? Pergi. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Sejak kecil, aku adalah anak manis di mata orang lain. Aku adalah siswa teladan yang berprestasi akademik dan berperilaku baik. Aku adalah anak yang selalu disebut-sebut patuh pada orang tua. Aku juga adalah wanita pilihan di kampus. Dalam pernikahan yang diatur oleh orang tua ini, aku tetap memilih untuk mendengarkan kata ibu. Aku menikah masuk ke keluarga Santoso, meskipun dia memperlakukanku sangat buruk. Aku tetap menjalankan kewajiban seorang menantu perempuan, mengikuti suami bagai ayam, mengikuti suami bagai anjing. Tapi apa yang kudapatkan? Aku mendapat penghinaan yang tak berujung. Mendapat penghinaan dari keluarga suami. Aku ditinggalkan oleh ibuku sendiri. Aku mendapat sebuah sangkar. Hari ini, aku juga mendapat dukungan orang-orang. Sebagai mertuaku, dia malah mengucapkan kata-kata yang menyuruhku berlutut kepada orang lain dan minta maaf seperti anjing. Aku memutuskan untuk bercerai. Aku, Kirana Dewi, tidak punya rasa bersalah kepada siapapun. Biarkan dia pergi. Siapa yang mau wanita yang sudah menikah kedua kali? Bu, Kamu seorang pria sejati, tampan dan berbakat. Masa takut tidak dapat menikah lagi? Bu, aku mohon, jangan biarkan Kirana bercerai denganku. Halo. Saya, Pak Atasan. Jangan begitu, Kak Zhang. Suamimu masih di rumah. Urus dia buat apa? Dasar. Entah kenapa, aku sama sekali tidak merasa marah atau kesal. Sepertinya sejak menikah sampai sekarang, aku tidak punya perasaan apapun padanya. Ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada rumah ini. Sejak kecil, aku tumbuh di bawah pengaturanmu, tapi semakin besar, semakin merasa terkekang. Ayah, ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Kali ini, aku akan menjadi anak durhaka. Aku akan berani mengejar takdir dan kebebasan milikku sendiri. Aku putuskan untuk bercerai. Dan juga memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Anak durhaka, anak durhaka. Ke Gria Indah Permai, cepat. Kak Lin. Cerai saja. Aku tahu bersamaku, kamu juga tidak bahagia dan bebas. Aku juga. Pernikahan kita ini tidak ada artinya. Aku pernah mencoba meyakinkan diriku bisa perlahan-lahan membangun perasaan, tapi sekarang aku mengerti. Perasaan bisa dibangun, tapi tidak bisa dengan setengah-setengah. Kita tidak cocok. Berani-beraninya kamu mengajak cerai aku, Lin. Ingat baik-baik, kalau ajak cerai, harusnya aku yang ajak. Dan lagi, keluarga kami sudah banyak membantu keluargamu. Di kontrak tertulis, rumah untukmu, aku tidak mau. Aku tahu, kamu cuma ingin setelah bercerai, membagi harta keluargaku, kan? Aku pergi tanpa harta. Kamu. Ayo main mahjong, 3-1. Aduh, mau menang uangku lagi? Ya, kemarin, putriku, uang angpau dari kecil sampai besar, semua habis kalah. Aduh, hari ini aku kalah padamu saja.
Tunggu, hari ini aku akan menang besar. Katakan. Aku sudah mengambil keputusan. Apa? Aku mau bercerai. Apa? Aku tidak setuju. Berdasarkan apa kau mau bercerai? Aku sudah susah payah mencarikanmu pasangan yang keluarganya berkecukupan. Berdasarkan apa kau mau bercerai? Tidakkah kau bisa mengerti niat baik ibu? Ini bukan minta izin. Ini memberitahu. Apa? Kau mau membunuh ibu? Ya, kau mau melihat ibu loncat dari lantai atas. Baru kau puas? Ya, apa kau mau ibu tidak menunjukkan padamu? Aduh, baiklah. Aduh, baiklah. Aku akan carikan ibu tempat pemakaman yang bagus. Kalau ibu sudah memutuskan untuk melakukan ini, maka sebagai putri, aku akan berusaha sekuat tenaga mengurus pemakaman ibu dengan meriah. Aduh, anak durhaka kau ini. Aduh. Anak durhaka kau ini, ibu membesarkan anak durhaka, dia mengharapkan kematian ibu. Aduh. Tidak bisa hidup lagi, putri yang ibu besarkan lebih dari 20 tahun. Durhaka, aduh, ibu mau loncat, jangan halangi ibu, jangan halangi ibu. Kalau kau berani bercerai, ibu akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Kalau kau bercerai, kau membuat ibu malu di depan orang lain. Kau membuat ibu malu. Ibu akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Baik. Aduh, ibu tidak setuju. Kau anak durhaka. Ibu tidak setuju. Ibu tidak setuju kau bercerai. Kalau kau bercerai, kau akan jadi janda. Nanti tidak ada yang mau lagi. Aku tidak akan menikah lagi. Bagaimana mungkin perempuan tidak menikah? Tidakkah kau takut ditertawakan orang? Ditertawakan? Sudah. Aku sudah memberitahumu, jika ibu masih ingin memutuskan hubungan ibu anak, aku akan menyuruh pengacaraku untuk menandatangani kontrak dengan ibu. Mulai saat itu, aku akan meninggalkan kota angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Juga tidak akan pernah bertemu ibu lagi. Jika ibu masih ingin loncat, aku akan mengurus pemakaman ibu dengan meriah sebagai bentuk bakti. Tidak, kau. Aduh, kamu masih marah ya? Aduh, tadi itu, ibu lagi emosi. Ini bicaranya agak keras. Jangan dipikirin ya. Ah iya, Kirana. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu jangan pergi, ya? Dia tidak boleh pergi. Dulu dinikahkan masuk ke sini. Hanya untuk resepsi pernikahan saja sudah menghabiskan ratusan juta rupiah. Kalau bercerai, rumah ini juga harus dibagi dua. Kasih aku. Lihat kamu ini, hatinya memang kecil ya. Benar-benar marah ya. Baik. Semuanya menurutmu. Kita tidak usah pergi makan itu. Mengikuti keinginanmu, ini boleh kan? Menantu perempuan ini tidak berbakti. Sebagai ibu, terpaksa mundur selangkah. Iya, Kirana. Kamu lihat situasinya dan berhenti saja. Ibuku sudah mundur selangkah. Kamu masih mau bagaimana lagi? Kamu dan semua orang di keluargamu. Aku muak dengan semuanya. Kamu. Itu. Oh, begitu ya, kita tidak usah keluar hari ini. Oh iya, barusan tadi. Aku sudah telepon Zhang Kang. Itu. Kamu tidak perlu keluar lagi. Hari ini. Kamu tinggal di rumah, masak sendiri untuk makan malam. Nanti, Zhang Kang akan datang makan di sini. Kamu, di meja makan nanti. Minta maaf padanya, cukup minta maaf saja sudah selesai. Seperti ini boleh kan? Aku masak untuk dia, masih harus minta maaf juga? Jangan mimpi. Kirana Dewi, jangan keterlaluan. Iya, Kirana. Lihat, ibuku sudah mengalah. Kamu masih mau apa lagi? Mengalah? Iya, Kirana. Lihat, sebelumnya harus ke rumah Zhang Kang untuk bersujud dan minta maaf. Sekarang kamu cuma perlu masak dan minta maaf di meja makan.
Bagi kamu, kan cuma hal kecil. Keluargamu. Satu orang otaknya bermasalah, satu lagi tidak bisa berpikir mandiri. Anak mama, aku, Kirana Dewi, bagaimana bisa menikah ke keluarga seperti ini? Sungguh merasa tidak berharga. Kirana, jangan sok tidak tahu diri. Perceraian hari ini bukan semau kamu saja. Aku beritahu kamu, masih ada mas kawinmu di tanganku. Seperak pun tak akan kuberikan padamu. Kalau begitu, simpan saja. Untuk biaya pemakaman nanti. Aku tidak mau lagi. Kirana, kamu bicara apa sih? Aku pergi tanpa harta. Aku punya tangan dan kaki. Tidak seperti kalian. Pergi tanpa harta? Kirana, jangan gegabah. Pergi tanpa harta, kamu kan tidak punya uang. Lagi pula ini pernikahan keduamu. Selain aku, tidak ada pria lain yang mau menerimamu. Lebih baik aku hidup sendirian sampai tua, daripada harus bersamamu sedetik pun. Sendirian saja sudah cukup baik. Kamu gila ya? Mana ada perempuan seumur hidup tidak menikah? Kalau ini tersebar, tidak takut jadi bahan tertawaan? Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Besok pengacara akan mengantar kontrak perceraian ke sini. Berdiri. Kamu, berhenti. Aku tidak setuju kamu bercerai. Kamu adalah menantuku. Kamu harus mendengarkan orang tua. Tidak mendengarkan orang tua itu tidak berbakti. Tidak berbakti. Kalau tersebar, tidak takut digosipkan orang. Kasih koper itu. Aku hajar kau anak durhaka. Wah, kurang ajar sekali. Sejak aku menikah masuk ke keluarga kalian, selama ini, kau sudah sering memukulku. Aku masih menganggapmu sebagai orang tua, jadi tak pernah melawan. Tapi sekarang, kau bukan lagi. Kalian urus saja sendiri. Berdiri. Nona Kirana, wajahmu. Dasar bodoh. Istri jahatmu itu memukulku. Kamu sebagai anaknya cuma berdiri di sini dan melihat saja. Ibu. Istri jahatmu ini, berani-beraninya dia memukulku. Budi Santoso, kamu pukul dia. Ibu, jangan, aku. Istri itu harus dipukul setiap hari. Ini karena kamu terlalu pengecut. Kalau kamu pukul dia setiap hari, mana mungkin dia berani? Ibu. Budi Santoso, kejar dia, pukul dia. Cepat pergi. Nona Kirana, wajahmu kenapa? Kamu tidak boleh pergi, kamu harus nurut sama ibuku. Lepaskan. Kamu harus nurut sama ibuku, apa kata ibuku, kamu harus dengar. Suruh dia lepaskan. Berani kamu tidak nurut sama ibuku, aku akan memberi pelajaran. Saudara Arya, jangan ikut campur urusan orang lain. Suami memukul istri itu sudah sewajarnya. Pria tidak boleh memukul wanita. Ibuku yang menyuruhku memukulnya. Anak muda harus patuh pada orang tua. Kamu sudah besar, ibumu menyuruhmu melakukan apa? Langsung kamu lakukan? Aku. Kamu siapa? Aku menyuruh anakku memukul menantuku. Apa urusannya denganmu? Perempuan ini harus dipukuli setiap hari. Lihatlah perempuan cantik ini. Itu karena anakku terlalu baik padanya. Tidak tega memukulnya. Baru jadi seperti sekarang ini. Wujud perempuan cantik ini. Kamu tidak tahu masalah sebenarnya. Dia tidak berbakti. Dia istri yang jahat. Setengah tahun ini hidup dalam kekacauan. Aku menikah dengan keluarga seperti apa ini? Kalau urusan hari ini tidak kulihat, ya sudah. Tapi karena aku melihatnya, aku tidak akan tinggal diam. Kamu siapa sih? Ibu.
Dia tetangga seberang. Oh, ternyata kalian berdua punya hubungan gelap. Bagus. Aku heran kenapa Kirana tiba-tiba minta cerai hari ini. Ternyata dia berhubungan dengan pria hidung belang seperti kamu. Jangan fitnah orang di sini. Nona Kirana, Anda pergi dulu. Serahkan pada saya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu kembali ke sini, Kirana. Aku tidak setuju kamu bercerai. Aku tidak mengizinkan kamu pulang kembali ke sini. Dasar orang tidak berguna, kamu masih belum cepat-cepat pergi untuk mengejar menantuku kembali? Saudara Arya, minggir, aku mau mengejar istriku. Barusan aku dengar kalian bilang, sudah bercerai, benar kan? Kalau begitu, aku semakin tidak bisa membiarkan kamu, seorang pria dewasa, mengganggu wanita. Cepat minggir, suami mana yang tidak pernah memukul istrinya? Selama lebih dari setengah tahun pernikahan kami ini, aku belum pernah memukulnya. Pria sebaik aku ini, di mana lagi dia bisa menemukannya? Kalau kamu tidak minggir, aku pukul kamu juga. Dasar pria hidung belang, minggir. Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak dengar ibu saya bicara? Kamu berani pukul anak saya? Kamu. Ini belum selesai. Aku kasih tahu kamu, ini belum selesai. Entah kenapa. Aku dengar kabar dia cerai, seluruh tubuhku seperti akan segera menangkap sesuatu. Kenapa aku merasa senang tanpa alasan? Apakah setengah tahun lalu, saat menikahi pengantin yang salah, di hatiku, sudah lama menanam benih. Kamu di mana sih? Kita benar-benar bercerai begitu saja. Tenang saja. Aku nggak akan minta uang sepeser pun dari kamu. Mas kawinku juga sudah kuberikan ke kalian. Maaf. Aku nanti nggak akan lagi selalu nurutin kata ibuku. Kamu sudah baik begitu. Nggak usah diubah. Kamu nggak ada masalah. Semua ini masalahku. Benarkah? Celek-cewek itu suka banget sama yang kaya. Pria dewasa yang manja seperti anak mama. Cuma aku aja yang nggak suka. Tapi tetap, banyak cewek yang suka. Kamu harusnya tetap jadi dirimu sendiri. Bahkan lebih lagi. Siapa tahu, bakal lebih disukai cewek. Benarkah? Iya, siapa sih yang nggak suka? Sama anak yang berbakti, bercerai denganmu itu salahku. Aku yang nggak pantas. Kamu tetaplah pria baik yang sempurna. Benarkah? Aku pergi dulu. Ternyata apa yang dikatakan ibuku semuanya benar. Ternyata apa yang dikatakan ibuku benar. Nah, itu si perempuan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu sama sekali tidak ada masalah. Apa salahnya mendengarkan perkataan ibu? Sebagai anak laki-laki, harusnya mendengarkan perkataan ibu, kan? Ibu, aku sudah merenung. Aku sudah dewasa begini. Seharusnya aku tidak. Diam. Seorang perempuan harusnya tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, menunggu suaminya, dan mertuanya pulang untuk makan. Harusnya melayani seluruh keluarga suami. Tapi hasilnya,
Perempuan jahat ini malah merasa dirinya tidak bebas, malah pilih-pilih. Dia cuma tidak mau melayani keluarga kita, mengerti tidak? Aku ini mertuanya. Dia harus mendengarkan perkataanku. Aku suruh dia ngapain, dia harus ngapain. Biar kita bicara yang tidak enak didengar. Orang tua suruh dia makan kotoran, dia harus makan kotoran. Ini namanya bakti kepada orang tua. Ibu, kamu bilang ini terlalu. Kamu ingat baik-baik, kita sama sekali tidak salah. Ini si perempuan ini, dia sama sekali tidak pantas untukmu, mengerti tidak? Ibuku benar. Barusan Kirana Dewi juga bilang, aku ini pria baik yang sempurna. Sudah bercerai, baru dia jujur bilang dia tidak pantas untukku. Semoga kamu bahagia. Walaupun kamu merokok, minum minuman, berkata kasar, meludah sembarangan, suka kekeluk malam. Kamu. Tapi sebenarnya kamu gadis yang baik. Cih. Aku yang tidak pantas untukmu. Semoga kamu bahagia. Semoga bahagia. Aku pergi dulu. Yes. Nona Zhang. Pulang. Pulang. Naik, aku bisa antar kamu sebentar. Wah, jadi malu nih. Cepat. Oh. Kenapa kamu cerai? Dia tidak suka sama aku. Tapi dia bilang, dialah yang tidak pantas untukku. Aku dan Arya juga baru saja bercerai. Kayaknya kita berdua hampir bersamaan. Kamu juga cerai? Kenapa? Kok kamu senang banget? Waktu itu ada beberapa hal yang belum sempat aku selesaikan. Hal apa? Aku suka sama kamu. Berani-beraninya kamu menggoda aku? Sebenarnya, sejak hari itu. Hari aku salah ambil pengantin. Aku sudah suka sama kamu. Ibuku selalu bilang aku bodoh. Tapi sebenarnya aku sangat paham. Aku sangat paham kalau aku suka sama kamu. Kalau saja hari pernikahan itu, pengantinnya adalah kamu. Alangkah indahnya. Pakai sabuk pengaman. Oh, Sudah siap. siap untuk apa? Ke kamar pengantin. Kita seperti ini, bukannya terlalu terburu-buru. Terburu-buru. Aku sejak menikah, belum pernah benar-benar masuk kamar pengantin. Kalau gitu, tapi aku tidak bisa. Aduh. Kamar pengantin saja tidak bisa. Kamu bisa apa lagi? Aku yang ajarin. Setelah hidup sendiri, aku merasa dunia ini penuh dengan kebaikan padaku. Aku bebas, seperti burung yang terbang bebas. Aku tidak lagi dibatasi oleh ibu. Aku meninggalkan kota itu. Aku pernah mencium aroma kayu di hutan, juga menginjakan kaki di tepi danau utara. Aku pergi ke museum, menikmati peninggalan berusia ribuan tahun. Aku juga memotret banyak pemandangan berharga dari berbagai penjuru. Ternyata manusia begitu kecil. Ternyata dunia begitu luas. Setelah setengah tahun menjelajahi seluruh penjuru negeri, baru aku sadar, ternyata dulu dunia yang kuhidupi adalah terjebak dalam batasan sendiri. Sudah lama bersantai-santai, sudah waktunya aku mulai membangun karir untuk diriku sendiri, kota samudra. Maka disinilah aku akan menetap. Dulu aku adalah wanita pilihan di universitas. Sudah waktunya aku menunjukkan cita-citaku di sini. Setelah meninggalkan kota angkasa, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke kota pesisir, kota samudra. Untuk memulai usaha, aku sudah punya rencana di dalam hati. Aku akan berjuang di kota samudra untuk membangun usaha milikku sendiri. Industri yang kufokuskan adalah industri makanan dan minuman.
Aku akan mulai dengan mengembangkan sendiri sebuah minuman, lalu menjualnya sendiri, untuk memahami logika dan pola pikir dasar industri ini. Lalu, aku akan memiliki pabrik milikku sendiri. Di masa depan, aku akan membawa mereka ke seluruh dunia. Walau kondisinya agak sederhana, tapi cuma 200.000 sebulan. Lumayan bagus. Ini kuncinya. Terima kasih. Jual air min alami. Jual air min alami. Katanya di sekitar sini ada. Air min yang enak banget. Lihat di media sosial pada posting. Ayo. Mampir coba. Ikatan yang istimewa, takkan pernah kulupakan seumur hidup. Setelah meninggalkan kota angkasa, aku terus mencarimu, bahkan sekadar jadi teman biasa pun tak apa. Sekarang, perusahaanku telah menjadi perusahaan unicorn baru di dunia. Ku beri nama Kiranats Arya. Dulu kukira, setelah salah menikahi pengantin hari itu, jantungku berdebar-debar karena menyesal telah berbuat salah. Tapi sekarang, sudah 5 tahun. Setelah berpikir dengan tenang, ternyata perasaan itu disebut jantung berdebar. Disebut jantung berdebar. Bapak. Sudah 5 tahun, kamu kemana saja? Aku di kota Samudra. Kota Samudra? Jauh sekali kota Samudra itu. Kamu baik-baik saja, makanannya cukup. Lumayan. Bagaimana kondisi kesehatan Bapak? Masih baik. Maafkan Bapak. Bapak yang salah. Dulu memaksamu untuk temu janji buta. Memaksamu untuk menikah. Bapak pikir, itu adalah tempat terbaik yang Bapak siapkan untukmu. Bapak pikir itu yang terbaik untukmu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Maafkan Bapak. Bapak lupa, kamu sudah dewasa. Setelah kamu pergi, Ayu Lestari dan tetanggamu jadian, tahu. Budi Santoso, saudara Budi. Waktu itu aku kesel banget. Aku terus mikir. Jangan-jangan mereka udah dari dulu, saling melirik. Bulan lalu mereka nikah. Ayah. Kalau gitu, tolong siapkan hadiah yang mewah. Ucapkan selamat untuk mereka. Itu kan mantan istrimu. Malah deket sama tetanggamu. Ini artinya, mereka udah lama main api. Ah, gak apa-apa. Sebenarnya, aku juga udah lama suka sama mantan istrinya. Hah? Aku takut ada yang lihat. Pengecut. Ibu. Ini pacarku. Lihat apa sih? Kenapa lihat aku dengan tatapan kayak gitu? Kamu lagi ngomong sama aku? Memang iya. Masa iya ada orang pertama kali ketemu langsung ngeliatin orang kayak gitu?
Aku baru aja nyapu sini. Nakal. Aku nggak izinkan kau bawa pulang perempuan itu jadi istri. Dari kecil sampai besar, aku selalu nurutin ibu. Kali ini aku enggak mau denger lagi. Aku mau nikahin Ayu. Dia ada, aku pergi. Pokoknya aku mau nikahin Ayu. Dia putri kecilku. Kau berani melawan aku? Selama ini selalu nurutin ibu. Kali ini aku nggak mau nurut. Gue hajar kau, anak durhaka. Orang tua bangka, berani-beraninya mukul Budi. Siapa yang kau panggil orang tua bangka? Kurang ajar. Aduh, kurang ajar. Generasi muda memukul orang tua, kau teriak lagi. Aku pukul kau. Selama aku masih ada, jangan harap bisa masuk keluarga Santoso. Aduh, tolong. Budi, tolongin ibu. Jangan pukul. Itu kan ibuku. Diam kau. Nyerah enggak? Dasar nenek-nenek, kau melotot lagi padaku? Awas ya, awas ku masukkan panti jompo, nggak ku jagain, biar kau hidup di panti jompo. Kirana itu, gadis yang baik sekali ya. Aduh, nggak tahu juga, sekarang dia ada di mana. Masih ada kemungkinan nggak dengan Budi? Ibu Kirana, produk perusahaan kita sekarang Sudah terjual ke seluruh provinsi selatan. Tapi sekarang untuk menjual ke seluruh dunia, kita mengalami kesulitan. Kita cuma berakar di provinsi selatan selama 5 tahun, tapi tidak ada jalur penjualan keluar. Ini tidak bisa diselesaikan? Sulit, kecuali memanfaatkan saluran orang lain, baru bisa menjual ke seluruh negeri. Oh iya, di kota Samudra ada satu perusahaan bintang lagi, namanya Kirana dan Arya. Mereka terutama menjual minuman dan camilan. Mereka punya jalur penjualan, tidak hanya nasional, bahkan global. Kalau gitu, apa mereka mau menjual saluran penjualannya ke kita? Sudah saya hubungi Direktur Utama Grup Kirana dan Arya. Dia sangat senang setelah mendengar kampung halaman Anda adalah kota angkasa. Katanya kampung halamannya juga di kota angkasa. Dia bersedia membantu kita. Orang kota angkasa? Iya. Tak disangka di kota Samudra bisa ketemu orang kota angkasa juga. Tolong hubungi bos mereka. Bos mereka, aku ingin bertemu langsung untuk mengucapkan terima kasih. Baik. Sudah 5 tahun sejak aku meninggalkan kota angkasa. Mendengar kabar tentang kota angkasa lagi, hatiku jadi tidak tenang. Halo, Ibu. Kamu baik-baik saja? Makanannya di luar enak tidak? Bajunya tebal tidak? Jadi gemuk atau kurus? Aku baik-baik saja. Tidak gemuk, tidak kurus. 5 tahun ini, aku tidak berani menghubungimu. Aku takut kamu masih menyalahkanku. Aku selalu ingin bilang, Ibu salah. Maafkan Ibu. Sudah berlalu. Putriku, Ibu sangat menyayangimu. Makanya Ibu selalu ingin mengaturmu. Aku takut kamu menikah dengan orang yang tidak baik seperti Ibu.
sibuk seumur hidup. Jadi, ibu berusaha mati-matian ingin mencarikanmu keluarga suami yang baik, punya suami yang punya pekerjaan stabil, orangnya jujur. Kalau orangnya jujur, kamu tidak perlu terus-terusan berjuang keras untuk hidup. Ibu salah. Ibu, sudah berlalu. Masih mau pulang? Ya. Aku mau ketemu klien dalam beberapa hari ini. Selesai ketemu, langsung pulang. Baik, pulang saja sudah baik. Ibu tidak akan memaksamu lagi. Ibu yang lupa, kamu sudah dewasa. Aku akan pulang dalam beberapa hari. Nanti kalau kamu sudah pulang, ibu akan masakan favoritmu. Wah, asyik. Aku juga sudah lama tidak makan. Bagus. Yang penting kamu pulang. Pertemuan hari ini sebenarnya juga menguntungkan untuk grup Kirana dan Arya. Mereka ingin memanfaatkan jaringan penjualan kita, sementara kita juga sedang mencari untuk menambah divisi pakaian. Bapak Arya, katanya pemilik busana Merdeka itu cantik sekali, loh. Ah, cantik atau tidak, aku tidak tertarik. Hanya ingin bertemu orang dari kampung halaman. Bapak Arya, aku selalu penasaran kenapa perusahaan kita dinamakan Kirana dan Arya? Itu kenangan indah. Ibu Kirana, Anda cantik sekali. Kenapa masih single terus? Sendirian juga enak. Nama perusahaan Kirana Arya ini. Nama perusahaannya. Rasanya agak familiar. Katanya bos Kirana dan Arya adalah pria ganteng banget. Kalau kalian berdua bisa. Ganteng? Datang, Bapak Arya, itu bos Merdeka. Ibu Kirana, di depan itu bos Kirana dan Arya. Lama tidak bertemu. Kirana Arya. Tapi, kapan kamu bercerai? Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, kamu tahu mantan suamimu menikah dengan siapa? Tidak tahu. Mantan istriku. Apa? Ayahku yang bilang. Katanya mereka berdua, mungkin sejak sebelum bercerai, sudah saling melirik. Setelah bercerai, langsung pacaran. Wah, ini memang jodoh ya? Iya. Memang jodoh. Ayah saya saat itu, dengan marah memberitahu saya. Dia bilang mantan istri saya, berselingkuh dengan mantan suamimu. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, sebenarnya, sudah lama sekali. Saya juga pernah menikahi pengantin perempuannya.
Setelah mengejarnya hari itu, saya sama sekali tidak menemukan jejaknya. Akhirnya saya datang ke kota Samudra. Ada seseorang, saya sudah mencarinya selama 5 tahun. Saya selalu ingin bertemu langsung, untuk mengatakan beberapa hal padanya. Nona Kirana, bisakah kamu menyampaikannya untukku? Katakanlah. Pada hari di kamar pengantin. Sepanjang hari itu, jantungku berdetak sangat kencang. Saat pertama kali membuka kerudung pengantin merahnya. Dan mengobrol santai bersamanya. Saya kira jantungku berdebar kencang, karena rasa tegang melakukan kesalahan, dan takut ketahuan. Baru kemudian saya tahu. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Itu jantung berdebar. Tolong tanyakan padanya. Aku ingat, setiap momen bersamanya selama 5 tahun ini. Aku juga sudah mencarinya selama 5 tahun. Apakah dia bisa merasakan kerinduanku padanya? Tolong tanyakan padanya. Bisakah aku bersamanya? Bapak Arya, saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Kirana. Wanita itu adalah kamu. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Haruskah aku mencarimu lagi 5 tahun ke depan?